Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Alif Lukmanul Hakim MPil yang sangat saya hormati dan banggakan, pada kesempatan kali ini jangan pernah kita untuk lupa selalu memunajatkan, menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, karunia dan inayahnya, kesehatan dan juga iman dan Islam yang selalu kita miliki hingga hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua, diri kita secara pribadi, istri, anak dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat beliau fiddin wa dunya hatal akhirah. Berkah dan selamat hidup kita di dunia dan di akhirat. Salah satu hal yang penting untuk kita selalu bahas dan ingat adalah pemimpin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang jujur, pemimpin yang amanah, pemimpin yang selalu menyampaikan kebijakan, political will, keinginan politik, dan hal-hal baik bagi masyarakatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi." Setiap kamu adalah pemimpin, kata Rasulullah, dan setiap pemimpin akan selalu dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Ini menunjukkan kepada kita, para pemirsa sekalian, bahwa ketika memilih pemimpin, ketika disediakan calon pemimpin di hadapan kita untuk kita pilih, baik dalam pemilu, pileg, legislatif, pilpres, pemilihan presiden, pilkada, pemilihan kepala daerah, baik bupati, wali kota maupun gubernur, kita harus betul-betul memiliki kecerdasan sebagai warga negara untuk memilih pemimpin yang memiliki karakter-karakter yang baik. Minimal kita bisa menjadikan karakter yang dimiliki oleh Nabi sebagai rujukan, walaupun kita tidak akan sempurna untuk bisa mendekati sedikit pun. Seorang pemimpin haruslah sidik, haruslah punya sifat yang selalu benar, sifat yang selalu lurus seperti itu. Yang kedua, pemimpin adalah seseorang yang harus memiliki sifat yang tablik atau menyampaikan hal-hal baik, mendesain, membuat kebijakan yang baik bagi kemajuan masyarakatnya. Yang ketiga, seorang pemimpin harus fatonah, harus cerdas. Bagaimana kalau misalnya pemimpin tidak cerdas? Tentu pengikutnya, tentu yang di bawahnya akan kesulitan. Oleh karena itu, kecerdasan sangat mutlak juga dimiliki oleh seorang pemimpin. Memiliki spiritual quotient, emotional quotient, intellectual quotient dan sebagainya, yang itu membentuk karakter diri pemimpin sebagai pemimpin yang cerdas. Cerdas membaca situasi, cerdas kemudian menempatkan diri dan posisi, cerdas secara vertikal ke Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Segala kebijakannya selalu berusaha untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan juga cerdas secara horizontal, mampu membaca kondisi objektif yang ada di masyarakatnya, mampu melihat realitas objektif yang ada di masyarakatnya, apa yang harus dilakukan dengan kepemimpinannya untuk membuat kebijakan yang baik dan tentu mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah amanah, mampu menjaga amanah kepemimpinan yang telah diembannya. Seorang pemimpin jangan membawa kepentingan pribadi, jangan membawa kepentingan golongan yang terlalu membabi buta seperti itu, tapi berusaha untuk menjaga maslahatul ammah, berusaha untuk mencapai maslahatul ammah, kemaslahatan umum. Bagaimana seorang pemimpin harus mampu menjadikan masyarakat sebagai tujuan utama. Nah, dalam hal ini, salah satu faktor penting agar kita memiliki pemimpin dengan karakter yang tadi saya sebutkan di atas adalah kita harus cerdas. Memilih pemimpin harus paham track record atau rekam jejak. Kita tahu calon yang sediakan di depan kita dulu sebelum dia jadi calon pernah jadi apa. Ketika jadi apa, kita harus tahu track record, rekam jejak dia. Apakah dia korup atau tidak, apakah kebijakannya berpihak pada masyarakat atau tidak, kompetensinya seperti apa, kapabilitasnya bagaimana,
kredibilitasnya seperti apa dan sebagainya, itu bisa kita baca dan potret dari rangkaian-rangkaian rekam jejak yang bisa kita lihat. Dari mana rekam jejak itu bisa kita dapatkan? Dari pemberitaan, dari buku, dari koran, dari sosial media yang saat ini bisa kita akses kapanpun, dimanapun. Tentunya dengan menghindari berita bohong dan juga hate speech atau ujaran kebencian. Bagaimana kita bisa melakukan itu semua? Jadilah cerdas, gali informasi, coba untuk kemudian mendapatkan informasi-informasi pembanding dan juga hal-hal yang betul-betul itu prinsip untuk kita ikuti. Apa selanjutnya harus kita lakukan setelah kita mengetahui track record rekam jejak? Ya, kita meyakini dalam hati memang itu adalah pilihan kita untuk kita jadikan sebagai pemimpin. Pak, insya Allah kalau kita melakukan cara-cara dan ikhtiar seperti ini, maka kita akan dapat pemimpin yang paling tidak mendekati, paling tidak memiliki sedikit dari 4 hal tadi. Tablik, amanah, fatonah, sidik. Seperti itu. Bagaimana kemudian? Selanjutnya setelah terpilih pemimpin yang kita inginkan dan ternyata memang yang terpilih adalah yang mendekati karakter-karakter tadi, ya kita harus melakukan kontrol. Kita sebagai masyarakat harus cerdas untuk mengontrol. Setelah kita punya kecerdasan tadi, civic knowledge, memilih pemimpin karena kita tahu apa yang harus kita lakukan, siapa yang kita pilih berdasarkan rekam jejak atau track record. Selanjutnya kita harus punya tadi civic participation. Bagaimana kemudian ketika kita memilih civic skills kita, memilih memang karena orang itu, calon itu harus kita pilih. Partai politik tersebut harus kita pilih. Setelah kita melakukan civic knowledge dan juga memiliki civic skill atau civic participation tadi, kita akan kemudian memiliki civic disposition. Apa itu? Hal-hal yang berhubungan dengan privasi kita sebagai warga negara, hal-hal yang berhubungan dengan kepublikan masyarakat lain. Apa maksudnya? Apakah hak kita diikuti? Apakah hak kita dipenuhi? Apakah kewajiban kita sudah kita lakukan? Bagaimana dengan hak orang lain dan juga kelompok lain? Serta bagaimana kewajiban dari orang lain dan kelompok lain? Disitulah dipentingkan untuk kita adalah kita punya pemimpin yang mampu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, mampu mendesain kebijakan yang mampu membuat semuanya itu merasa senang dan suka. Minimal kemudian mendapatkan kesejahteraan yang tidak berbeda jauh. Tidak ada kesenjangan sosial yang terlalu menganga di depan kita. Nah, kiranya seperti itu. Semoga kita mendapatkan pemimpin yang demikian. Semoga kita semua juga cerdas dalam memilih. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.